Kita akan menuju ke informasi terakhir Tribuners. Berziarah berkunjung ke makam keluarga di Kompleks Pemakaman Teling Manado, Sulawesi Utara pada Jumat 24 Desember 2021. Ziarah makam dengan menyalakan lilin untuk mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal merupakan tradisi masyarakat Manado sebelum melaksanakan ibadah malam Natal. Sehari menjelang hari Natal, sudah menjadi tradisi bagi umat Kristiani di Manado untuk melakukan ziarah kubur. Mulai pagi hingga malam hari, mereka melaksanakan tradisi bersih-bersih kubur. Selesai bersih-bersih, warga kemudian meletakkan bunga warna-warni di atas kubur sanak saudara mereka. Saat malam tiba, warga kembali mendatangi kompleks perkuburan dan juga menyalakan lilin. Bahkan ada yang meletakkan beberapa macam kue Natal di atas nisan. Informasi lengkapnya akan disampaikan wartawan kami, Andreas Wow dari Tribun Manado. Halo. Berbagai daerah yang ada di setiap kabupaten di Sulawesi Utara. Tergantung di mana leluhur mereka dimakamkan atau orang tua atau keluarga mereka dimakamkan. Jadi ada yang dari misalnya di Sulawesi Utara, ada yang dari paling jauh itu Bolaang Mongondo, ada yang paling dekat itu Kabupaten Minahasa, datang ke situ untuk berziarah. Nah, jadi mereka itu walaupun tidak pada jemaatnya masing-masing, mereka tetap mengikuti peribadatan atau masuk ke gereja itu di area dekat-dekat pekuburan agar bisa langsung mengikuti proses malam menyambut Natal bersama keluarga. Jadi mereka itu datang dari rumah sudah dengan keluarga, itu keluarga besar ya, bisa sampai 20 orang paling banyak itu, namun rata-rata itu sekitar 15-10 orang. Itu mereka kunjungi ke keluarga atau bisa dibilang family-nya, atau bisa dibilang farm atau marga yang mirip dengan marga mereka ya, sehingga dengan begitu mereka bisa mengenal, apalagi khusus kepada generasi-generasi baru, bisa mengenal siapa nenek mereka, siapa kakek mereka, siapa paman atau bibi mereka ya, dan lain-lain. Sehingga pada saat ibadah Natal mereka bisa mendoakan bisa mendoakan para jenazah ini yang sudah dikuburkan ini, dan mengingat kembali masa-masa dalam perayaan-perayaan Natal sebelumnya, gitu. Baik Andreas, lalu apa saja sebenarnya persiapan yang harus dilakukan sebelum berziarah, Andreas? Ya, terutama paling penting yaitu iman ya. Kemudian kedua itu peralatan yang perlu dibawa, itu diantaranya ada lilin, ada alat pembersih misalnya kain, atau ada penyemprot disinfektan, atau misalnya penyemprot deterjen. Pokoknya alat yang bisa digunakan untuk membersihkan kubur. Bahkan ada gunting rumput, ada pacul dan lain-lain. Namun yang paling penting kesukaan dari si jenazahnya gitu. Kan pada masa hidup misalnya si jenazah itu suka makan apa gitu, itu dibawa. Misalnya seperti suka makan kue khas tradisional daerah, itu dibawa. Bahkan ada yang suka minum minuman keras, itu mereka bawa miras sampai ke kuburan, dan kemudian mereka pasang lilin dan berdoa bersama, kemudian saling bercengkrama di situ, dan terakhir mereka langsung menuju ke gereja gitu, Mufti. Baik Andreas, mungkin bisa Anda gambarkan terkait dengan suasana di sana, warga-warga yang berziarah di makam ini seperti apa, Andreas? Iya, yang pastinya gelap ya, karena memang ziarah itu tidak pernah dilakukan pada siang atau sore hari. Namun
seluruhnya itu dilangsungkan pada malam hari. Dan untuk ke situ itu harus berhati-hati dalam berpijak, harus berhati-hati dalam berjalan karena memang area pekuburan itu cukup sempit dan banyak sekali nisan sehingga bisa kalau tidak hati-hati bisa tersandung ya. Kemudian mereka di situ kalau datang biasanya ramai sehingga kuburannya jadi kayak apa ya, kayak pasar. Ada yang putar lagu menggunakan speaker Bluetooth, ada yang menyanyikan lagu secara manual, kebanyakan lagu rohani, dan ada yang berdoa, ada yang beribadah di kuburan, ada yang makan bahkan di kuburan. Dan itu berlangsung kira-kira dari pukul 7 malam hingga dini hari. Itu kira-kira Mufti. Baik, terima kasih Rangga atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Rangga. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.